Shalom, saudara-saudara yang selalu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat mengunjungi saudara-saudara melalui pelayanan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa supaya kita semua sehat-sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini saudara, betapa pentingnya kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang Dia inginkan. Olehnya kita boleh berbuah-buah bagi kemuliaannya. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan tentang berada dalam tangan Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Mazmur 31 memang merupakan mazmur mesianis. Dalam ayat yang baru kita baca, yaitu Mazmur 31 ayat 6, itu diucapkan Yesus ketika di kayu salib, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara, saat ini hampir setiap orang masih merasa seperti berada di dalam bayangan virus yang begitu mengerikan dan mematikan. Selain itu, persoalan-persoalan yang sulit yang kita hadapi yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Bagaimana kita dapat menjalani hidup normal seperti dulu? Bagaimana kita bisa membangun kehidupan dengan sukacita dan damai? Solusi-solusi seperti apa yang kita harapkan? Atau siapa yang dapat menolong dan memberikan pemecahan masalah yang kita hadapi? Saudara, kalau kita jujur, sesungguhnya betapa rapuhnya kita ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat kita andalkan, termasuk segala sesuatu yang kita miliki. Saudara, kita baru saja mendengar solusi firman Tuhan yang meminta iman dan harapan yang sungguh-sungguh di saat ini, supaya kita mau menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, mari kita menyerahkan seluruh persoalan menyangkut kehidupan kita. Dengan demikian saudara, kita akan mengerti bagaimana kita dapat melihat kuasa Allah sebagai orang-orang percaya. Sebab kita tidak bisa hidup sendiri. Dan saudara, kita mau menyerahkan segenap keberadaan kita. Dengan demikian saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa berada dalam tangan Tuhan? Dalam khotbah pembelaannya, Stefanus telah merangkumkan serentetan hidup Yusuf dalam tangan Allah. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50, itu yang dialami oleh Yusuf. Terbukti tangan Allah ada dalam sepanjang hidupnya. Kembali kepada rangkuman Stefanus dalam khotbahnya, kita dapat membaca dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan Allah melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas istananya. Ada tindakan Allah yang sangat penting. Perhatikan dan catat. Pertama, Allah menyertai Yusuf. Yang kedua, Allah melepaskan, menyelamatkan Yusuf. Dan yang ketiga, Allah memberikan anugerah dan hikmatnya kepada Yusuf. Tuhan telah memberikan pertolongan dan pemeliharaan yang luar biasa bagi Yusuf, saudara. Saya percaya hari ini Tuhan juga akan memberikan pertolongan, pemeliharaan yang sama ketika kita ada dalam tangan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada kedaulatan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala hal, senang atau susah. Semuanya akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, betapa pentingnya sekali lagi saat ini kita untuk berada dalam tangan Tuhan
sehingga hidup kita selalu berbuah bagi kemuliaannya seperti yang Yesus inginkan. Mengapa? Sekali lagi, kita harus berada dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau kita berada dalam tangan Tuhan, kita ingat 3 hal tadi. Yang pertama, Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai kita semua hari ini. Yang kita temukan adalah penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di mana kita berada saat ini, di mana kita berada. Itu sebabnya jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kecil hatimu, jangan bersungut-sungut dan putus asa. Kita bangkitkan semangat kita, dan kita mau berdoa, Tuhan, aku membutuhkan kehadiran dan penyertaan. Saudara, Yusuf masih sangat muda ketika itu. Ia dikasih oleh ayahnya, yaitu Yakub, tetapi ia ditolak. Bukan saja iri hati, ada kebencian dalam hati mereka. Sehingga kebencian dan iri hati mereka berbuat hal yang sangat buruk. Mereka menjual Yusuf. Apa artinya tindakan ini, saudara? Berarti masalah hubungan persaudaraan dirusak. Ada perbuatan yang buruk, kejam, dan tidak ada tindakan dalam keluarga ini. Yang dibutuhkan keinginan untuk baik dalam keluarga, hidup benar, dan memuliakan Tuhan. Saudara, Yusuf dihabisi, impiannya dihabisi, hubungan dengan orang tua yang baik, persaudaraan dengan mereka juga dihabisi. Saudara, apa artinya ini? Boleh dikatakan Yusuf mati. Ia tidak diharapkan untuk kembali lagi. Ini adalah penindasan, penderitaan yang dialami oleh Yusuf di masa mudanya. Dia dijual sebagai seorang budak. Dan ketika ia berada di Mesir, ia menjadi pelayan di keluarga Potifar. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga itu. Ada berkat di mana ia berada. Kenapa? Sebab Allah menyertai dia. Saudara, Allah mempercayakan kepada Yusuf suatu pengalaman yang hebat dalam hidupnya sejak dia muda. Allah punya rencana. Jaminannya adalah penyertaannya. Saudara, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, segala sesuatu yang dibuatnya selalu berhasil. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan hari-hari ini. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam rumah tangga, suami, istri, dan anak-anakmu. Saudara, saat ini, sekali lagi, yang penting bukan apa yang kita dapat dari kiri kanan, tapi yang penting, tempatkan dirimu ada dalam tangan Tuhan. Sebab dalam Dia, dalam Yesus Kristus, ada penghiburan, ada nasihat, ada kekuatan. Olehnya kita boleh belajar, mengerti, dan melakukan kehendak-Nya. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kisah yang menyedihkan, benar-benar terjadi. Seorang presiden direktur dari sebuah bank di Polandia, sepulangnya dari Italia, orang ini meninggal. Saudara, oleh karena virus dia meninggal, begitu menyedihkan. Saudara, tapi dalam hal kematian orang ini, yang menarik bagaimana ia dikuburkan, tetapi yang menarik adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh putrinya di sebuah medsos. Dia katakan begini, kami keluarga kaya, tapi ayahku meninggal seorang diri, bernapas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa bayar. Sedangkan harta dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Sebuah pesan yang sangat mendalam dan sangat penting. Saudara, kekayaan yang berlimpah sepertinya tidak akan dapat mendampingi dan menyelesaikan persoalan. Tapi hari ini, apakah saudara percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita? Bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita dan biarkan kita sendiri? Tuhan setia menyertai kita.
Sehingga dalam menghadapi kesulitan seperti hari ini, saudara, pasti Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Dia setia. Kiranya kita hari ini tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan yang kedua, saudara, ketika kita berada dalam tangan Tuhan yang kuat dan sempurna itu, kita menemukan yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tuhan melepaskan Yusuf dari segala penindasan. Allah berkuasa, Allah ajaib. Siapa yang dapat menyelesaikan penindasan yang bukan sedikit, yang bukan satu, segala berupa-rupa penindasan? Hanya Allah yang sanggup menolong. Saudara, bagaimana Yusuf menghadapi orang-orang yang berkelakuan buruk, termasuk kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang ingin merusak masa depannya, tetapi ia berada dalam tangan Tuhan. Dan muncul suatu penindasan yang lain, berasal dari seorang wanita, perempuan, ya, yang terhormat, istri Potifar, yang ingin menghancurkan karakternya. Ia dituduh dengan tuduhan palsu. Dia dihukum secara tidak adil, ia dikurung, dipenjarakan, disamakan dengan orang-orang yang punya kelakuan jahat dan buruk. Itulah Yusuf. Saudara, tetapi dalam penjara ia masih dapat melakukan yang baik. Dalam penjara ia masih menjadi berkat buat orang lain. Mari kita belajar dari sini, saudara. Biarlah Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan memberkati kita. Biar kita tetap gigih dan kuat belajar seperti Yusuf. Kenapa? Kita mau selalu ada dalam tangannya. Saudara, Tuhan tahu persis persoalan kita. Ada solusi. Apapun yang kita hadapi, ketika 5 roti dan 2 ekor ikan ada dalam tangan Tuhan, semuanya kecukupan dan semuanya menjadikan berkat yang berkelimpahan. Ketika seorang datang kepada Yesus dengan kustanya, dia berharap, berdoa, dan Tuhan ulurkan tangannya, kustanya disembuhkan. Saudara, ketika ada Tuhan yang hadir, pasti ada pertolongan dan pemeliharaan dan pembelaannya. Itulah tangan Tuhan yang kuat. Itulah tangan Tuhan yang ada dalam rumah tangga kita. Itulah tangan Tuhan yang tolong hari ini, yang tolong kita hari ini, ketika kita berdoa dan berharap kepadanya. Saudara, yang terakhir, jika kita berada dalam tangan Allah, maka kita akan menemukan anugerah Tuhan. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang yang diberkenan. Ketika kita berseru memohon anugerahnya, Tuhan pasti akan memberikan, sebab itu yang terbaik. Saudara, jika kita mengamini bahwa kita ada sebagaimana kita ada adalah oleh anugerah Tuhan, amin. Saudara, bagaimana Yusuf tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Bagaimana ia dapat menemukan dan mewujudkan impiannya dan menjadi berkat. Itu hanya oleh anugerah dan hikmat Tuhan. Ia juga dalam rencana Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat 10, Kisah Rasul pasal yang ke-7, Allah menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Allah itu ajaib. Saudara, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Yusuf dengan anugerah dan hikmatnya dapat menjawab dan menerangkan mimpi Fir'aun. Tidak seorang pun dapat mengartikan dan menjawab apa yang diimpikan yang ada dalam hati Fir'aun. Tetapi Yusuf sanggup. Bahkan Yusuf diberikan kesempatan untuk mengelola persoalan yang dihadapi. Bukankah itu luar biasa? Dia diangkat dari penderitaan ke tempat yang penuh kemuliaan. Bukankah ini cara Allah? Dia menyelamatkan manusia pada masa itu, tapi ia juga menyelamatkan keluarga dan saudara yang jauh. Saudara, kemampuan Yusuf bukan kemampuan manusia, bukan pekerjaan manusia,
Firaun mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Itu bukan kecerdasannya, itu bukan keahliannya dengan sederetan pengetahuan ilmu yang dia perolehnya. Itu adalah hikmat dan anugerah Tuhan. Tidak mengherankan dia menjadi orang yang diangkat dalam kemuliaan di masa itu. Firaun mengagumi. Saudara, itulah anugerahnya yang sangat besar. Anugerah itu apa sebenarnya? Ya? Tapi saya harap kita semua tahu apa itu anugerah. Anugerah adalah kemampuan Allah yang memampukan saya dan saudara untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan demikian, kita bisa hidup sampai hari ini adalah anugerahnya. Bila kita melihat satu sama lain walaupun berjauhan, masih ada anugerah Tuhan atas hidup kita. Katakan, masih ada anugerah Tuhan atas hidup kita. Saudara, firman Tuhan hari ini sudah kita dengar, kiranya kita menjadi orang-orang yang diberkati karena menjadi pelaku firman Tuhan dan mengalami apa yang Tuhan kerjakan lewat kehadirannya di tengah-tengah kita. Hari ini kita tetap berada dalam tangan Tuhan, kita tidak boleh abaikan itu. Dalam tangan Tuhan adalah sangat penting dan vital. Pastikan kita tetap berada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, menaruh harap pada Tuhan, sebab masa depan kita bukan sampai di sini. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Kita boleh katakan amin. Saat ini bukan waktunya untuk berkeluh kesah dan tidak berbuat apa-apa. Kita masih bisa lakukan di mana kita berada. Contoh, berdoa. Ajari anak-anakmu berdoa. Kita bawa keluarga kita untuk berdoa dan dekat kepada Tuhan. Ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk belajar taruh harap hidup ini kepada Tuhan. Saya telah berbagi firman Tuhan hari ini. Saya berharap kita semua tetap percaya kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepadanya. Ya, ada satu doa yang diajarkan oleh pemazmur, bangkitlah Tuhan. Ya Allah, ulurkan tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Tuhan tidak akan pernah lupakan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Saudara, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan hari ini. Tapi kita juga tahu, diingatkan kepada firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan pun tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Hanya dengan begitu saudara, kita boleh mengalami yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu kita berada dalam tangannya. Akhirnya, tidak ada tempat yang paling baik dan paling aman saat ini di mana kita berada selain berada dalam tangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, itu hal yang paling baik. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bukan di waktu senang, di waktu susah seperti saat ini. Mari kita berada dalam Tuhan. Persoalan apapun jangan membuat saudara resah, patah semangat, apalagi sampai undur dan tinggalkan Tuhan. Saya tahu saudara-saudara hari ini Tuhan telah memberikan kekuatan berkat buat kita. Ya, mari kita terus berdoa, memelihara iman, tetap berpengharapan. Saya berharap keluarga kita, anak-anak kita, di mana kita berada hari ini, selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dan ada hikmat kasih karunia-Nya. Sebab Tuhan itu murah hati, penuh dengan kasih karunia, kebaikannya akan melimpah atas kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur dan kita akan datang dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Engkau memelihara kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan bawalah kami dalam perkenanan-Mu untuk selalu berada dalam tangan-Mu dan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.